Sodagar IGA Radio. Saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sodagar IGA Radio. Anda sedang mendengarkan IGA Kareba, program berita terkini yang menyajikan informasi singkat, padat dan jelas untuk Anda. Bersama saya Ria Iga dan berikut adalah berita utama hari ini. Berita yang dikutip dari Humas Baru, di mana Bupati Baru membuka rapat kerja ranting gerakan pramuka kuartir ranting Taneteri-Lau di gedung PKG Kecamatan Taneteri-Lau, Kabupaten Baru. Dalam sambutannya, Bupati Baru menekankan pentingnya mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka sebagai jalan untuk tetap istiqomah. Ia menyatakan bahwa rapat kerja ini penting untuk evaluasi dan penyusunan program kerja ke depan agar kegiatan menjadi terarah, terukur dan berkesinambungan. Suwardi Salim mengingatkan agar program kerja realistis dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Dia juga mengajak para pengurus untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota pramuka. Ia menekankan bahwa gerakan pramuka harus menjadi garda terdepan dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui pengembangan hard skill, soft skill, dan social skill. Pemerintah daerah setiap tahun memberikan dana hibah untuk membantu kegiatan pramuka. Acara ini dihadiri oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Baru, Camat Taneteri-Lau, Kapolsek Taneteri-Lau, perwakilan dari Danramil Taneteri-Lau, para ketua Kuaran se-Kabupaten Baru, ketua Kuaran Taneteri-Lau, Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Baru, Kepala Puskesmas Pancana, para lurah dan kepala desa se-Kecamatan Taneteri-Lau, pengawas sekolah, serta para kepala sekolah dan pengurus kuartir ranting se-Kecamatan Taneteri-Lau. Itu satu berita Sodagar. Ya, tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah ke pelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba dan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat katanya, PMS mulai. Jangan kau tutup mata, kita juga bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik Berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat. Takkan ada untungnya jika seks sebelum nikah. Inilah Bio7. Gimana dok kondisi kesehatan saya setelah mengkonsumsi Bio7? Baik Pak, saya cek dulu. Pakai alat ya Pak, bentar. Wah, hasilnya memang mantap Pak setelah Anda mengkonsumsi Bio7. Berdasar alat ini masih 5 Pak. 50 tahun lagi masih layak hidup sehat. Alhamdulillah. Kalau saya
Baik Pak, saya cek juga. Bapak ini juga minum Bio7? Tidak, Dok. Oh gitu. Oke, saya cek pakai alat juga. Anda juga masih 5 Pak. Alhamdulillah. 5 apa, Dok? 5, 4, Aduh, 3, Dok. 2, Dok. 1. Sudah saatnya Anda minum Bio7. Jangan tunda lagi karena bisa fatal akibatnya. Bio7 mengandung rempah terbaik Nusantara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bio7. Double formula. Double khasiatnya. Ya, saat ini Anda masih mendengarkan Iga Kareba ya di Iga Radio. Kita lanjut lagi di mana berita yang dikutip dari radarbaru.com. Polres Baru mengadakan apel gerakan pasukan Operasi Mantap Raja Pallawa 2024-2025 di lapangan sepak bola Sumpang Binangai, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru. Apel ini dipimpin oleh Kapolres Baru AKBP Dodik dalam rangka persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. AKBP Dodik menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan untuk memastikan pemilihan dapat berjalan lancar dan aman. Operasi Mantap Raja akan berlangsung mulai tanggal 1 Agustus 2024 hingga 31 Maret 2025 yang melibatkan 276 personil gabungan Polri dengan dukungan 85 personil cadangan dan 30 personil BKO Brimob. Dalam arahannya, AKBP Dodik menekankan pentingnya kesiapan peralatan dan fasilitas penunjang lainnya serta melaksanakan tugas pengamanan dengan penuh tanggung jawab, humanis dan profesional sesuai SOP. Apel ini melibatkan beberapa personil dari beberapa sektor termasuk Kodim 1405 Malusu Tasik, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Dishub, BPBD, Linmas, dan Dinas Kesehatan. Hadir dalam kegiatan ini Bupati Baru, pejabat Polres Baru, personil Kejari Baru, anggota DPRD Baru, dan Ketua KPU Abdul Manan, anggota KPU Baru, dan para camat serta kepala desa. Ya, tetap bersama kami Sodegar untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Dari kamu tadi pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya ga? Bah, berarti tidak mau lihat jalanan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kau nah. Ada itu 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu ji pasti yang mati kalau kena air tak? Awen doh. Dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau paling paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai? Awe, kesini naik. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe, doi naik. Pemasukan itu mi yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain-lain lah kurang paham. Makanya toh, lain kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli. Lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau begitu lain kali. Pulang mau. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225. Kesehatan buat seluruh anggota keluarga merupakan harga pasti yang tidak dapat ditawar dan dicoba-coba. Bio7 mengandung herbal dan rempah Indonesia untuk membantu memelihara kesehatan. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Produksi PT Unimax Power. Baca aturan pakai.
Ya, saat ini Anda masih bersama kami di IGA Radio, ya, dalam acara IGA Kareba. Selanjutnya berita yang dikutip dari Humas Baru, ya, di mana Bupati Baru menghadiri apel gerakan gelar pasukan operasi Iya, Bupati Baru menghadiri apel gerakan gelar pasukan Operasi Mantap Praja Pallawa 2024-2025 di lapangan Sumpang Binangai, Kabupaten Baru. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Polres Baru ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personil dan prasarana-prasarana dalam pengamanan Pilkada 2024-2025. Memastikan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berjalan lancar, tertib, dan aman. Acara ini juga mencakup deklarasi damai dan netralitas oleh peserta pemilu, warga Baru, serta TNI, Polri, dan ASN. Bupati Baru dan undangan juga menyaksikan simulasi dan pengamanan kota oleh Polres Baru yang menggambarkan situasi kerusuhan akibat ketidakpuasan hasil pemilu yang berhasil dikendalikan oleh Polres Baru. Bupati Baru sesekali memberikan aplaus saat menyaksikan simulasi tersebut. Acara ini diakhiri dengan show of force keliling kota Baru, diikuti oleh Bupati Baru, Kapolres Baru, Kajari Baru, dan yang mewakili Dandim 1405 Parepare serta undangan lainnya. Hadir dalam acara ini unsur Forkopimda, Komisioner KPUD Baru, pimpinan Bawaslu Baru, pejabat utama Polres Baru, pimpinan OPD pemerintah Kabupaten Baru, camat, lurah, kepala desa, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, peserta apel, dan undangan lainnya. Ya, itu tadi satu berita dan sekedar himbauan juga untuk saudagar IGA, ya. Ya, di mana himbauan dari pemerintah daerah Kabupaten Baru untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Hubungan dengan peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024, pemerintah daerah Kabupaten Baru mengajak Bapak Ibu untuk dapat turut serta berpartisipasi dengan yang pertama, pelaksanaan aksi kebersihan lingkungan kantor dan rumah, yang kedua, pemasangan umbul-umbul di depan kantor, rumah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya mulai tanggal 1 Agustus 2024 selama 30 hari. Yang ketiga, penghentian sejenak aktivitas dan berdiri tegap pada saat pengumandang lagu Indonesia Raya pada tanggal 17 Agustus 2024 mulai pukul 11:17 sampai dengan 11:20, kecuali bagi warga dengan aktivitas berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain apabila dihentikan. Yang keempat, melakukan pembuatan spanduk sesuai tema penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 dan dipasang pada instansi masing-masing dan tempat strategis lainnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Menyembuhkan berbagai macam penyakit.
double formula, double khasiatnya. Bio 7. Bio 7. Kesehatan buat seluruh anggota keluarga. Merupakan harga pasti yang tidak dapat ditawar dan dicoba-coba. Bio 7 mengandung herbal dan rempah Indonesia untuk membantu memelihara kesehatan. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Produksi PT Unimax Power. Baca aturan pakai. Ya baik saudagar, Anda masih bersama kami dalam acara Iga Kareba. Kita lanjut di sini, ada berita yang dikutip dari 3daynews.id. Selain pembinaan kelompok wanita tani, Bupati Baru dan pelaksana tugas Ketua TP-PKK Kabupaten Baru juga menyerahkan pupuk cair dan bibit hortikultura kepada 35 kelompok. Bupati Baru didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Baru mengadakan pembinaan kelompok wanita tani atau KWT Kecamatan Balusu yang di Jolenge, Kelurahan Takalasi, Kecamatan Balusu. Pada acara yang dirangkaikan dengan silaturahmi, Bupati juga menyerahkan pupuk cair dan bibit hortikultura kepada 35 kelompok wanita tani se-Kecamatan Balusu untuk pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan yang ada di sekitar rumah tempat tinggal. Suhardi Saleh juga menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan pembinaan kepada kelompok wanita tani bersama Dinas Pertanian ini karena selain penyerahan bibit tanaman juga bermakna sebagai ajang silaturahmi. Ya, kita lanjut ke berita yang kedua, berita yang dikutip dari kembaroginews.com. Bentrokan anarkis, Ketua KPU dan Bawaslu Baru dievakuasi. Ketua KPU bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Baru terpaksa dievakuasi oleh Satuan Tugas Pengamanan VIP Polres Baru. Bentrokan anarkis di depan kantor KPU tidak terelakkan antara kelompok demonstran dengan peleton pengendali massa yang dilengkapi water cannon. Massa juga melakukan pembakaran serta pelemparan ke arah petugas. Skenario tersebut merupakan rangkaian dari simulasi pengamanan kota yang digelar oleh Polres Baru di lapangan Sumpang Binangai. Tidak hanya evakuasi VIP, prosedur pengendalian massa dengan berbagai tingkat eskalasi juga ikut diperagakan. Terpantau 2 peleton Dalmas dengan peralatan lengkap serta unit patroli pengurai massa ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Simulasi pengamanan ini adalah bagian dari persiapan Polres Baru menghadapi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Kasih Humas Polres Baru kepada awak media menyampaikan bahwa pihaknya bersiap menghadapi berbagai skenario dalam pengamanan pilkada nantinya. Selepas simulasi pengamanan, kegiatan yang dilanjutkan dengan patroli skala besar yang dipimpin langsung oleh Kapolres bersama Bupati Baru. Ya, itu tadi saudagar berita yang dikutip dari kembaroginews.com di mana bentrokan anarkis, Ketua KPU dan Bawaslu Baru dievakuasi. Ya, sekaligus berita yang menutup perjumpaan kita di hari ini. Ya, kalau begitu saudagar, ya kalau begitu insya Allah kita akan bertemu lagi besok di jam yang sama dan di gelombang yang sama, yaitu di laman YouTube Iga Radio. Kalau begitu saya Ria Iga pamit dari ruang dengar Anda. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana sih? Apakah seseorang itu bisa dikatakan khusyuk atau tidak ya? Ketika dia melaksanakan sholat dengan tempo yang cepat gitu. Bagaimana Gus? Sahabat Indonesia yang dirahmati Allah, sholat khusyuk itu tidak terfokus kepada lama atau cepat sesungguhnya. Tapi persoalannya adalah keterikatan kita dengan Tuhan, konsep ihsan kita dengan Allah, musyahadah kita dengan Allah baik, maka tidak ada pengaruh sholat itu mau cepat mau lambat kepada persoalan khusyuk atau tidak khusyuk. Kemudian yang kedua, artinya yang pernah terjadi di zaman Nabi, pernah ketika Sayyidina Muaz bin Jabal mengimami sholat berjamaah, beliau membaca ayat-ayat yang begitu panjang sehingga setelah sholat ada salah satu jamaah perempuan yang kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini kan punya anak gitu kan, anak saya sudah nangis, tapi ternyata Muaz bin Jabal tidak merubah bacaannya atau memperpendek bacaannya atau mempercepat sholatnya, tapi dia tetap berfokus kepada dirinya sehingga anak saya menangis dan mengganggu semua jamaah yang lain. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, menegur Muaz, ya Muaz, kenapa engkau menjadikan sholat itu beban bagi umat yang lain yang berada di belakangmu? Artinya bahwa konsep sholat itu sebetulnya harus tidak menjadi problem, harus ringan. Cepat itu bukan berarti bermakna tergopoh-gopoh atau terburu-buru. Selama yang dibacanya masih sharih atau masih jelas, kefasihannya masih bagus, persoalan tempo, apakah kemudian menjadikan kehusyuan atau tidak ada urusan dengan khusyuk atau tidak khusyuk. Justru Sayyidina Abbas, Allahu alam Abbas atau Ibnu Abbas pada waktu itu, sholatnya itu justru cepat. Ketika ditanya, kenapa engkau sholat begitu cepat? Aku tidak ingin memberikan kesempatan iblis atau setan untuk menggangguku ketika aku sedang bermunajat kepada Allah melalui sholat. Allahu alam bishawab. Sahabat Indonesia Sehat, untuk lebih menjaga kesehatan tubuh kita dan yang paling penting terhindar dari penyakit dan tidak gampang sakit, kita konsumsi Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Baru saja Anda simak Cahaya Kolbu bersama Gus Atif dari Pondok Pesantren Ihya Al Mustafa, Rangkas Bitung, Banten. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Sahabat Bio7, begitu banyak waktu kita dihabiskan untuk mendapatkan kekayaan. Namun sedikit di antara kita yang menghabiskan waktunya untuk menjaga serta merawat kesehatan. Berbagi cerita. Halo sahabat sehat Bio7, kali ini saya bersama dengan salah seorang pelanggan dari Bio7 yang tentunya akan berbagi pengalaman dalam mengonsumsi Bio7. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh namanya siapa Bu? Ibu Fahmi. Fahmi, umur berapa Bu? 56. Oh iya. Kegiatan Ibu sehari-hari apa Bu? Penjual bakso. Ibu sebelum kenal Bio7 dulu keluhannya apa Bu? Stroke ringan, susah jalan. Tapi ya. Itu berobat kemana saja itu Bu? Ke klinik ya. Itu berapa lama Bu? Lama di situ sekitar 7 bulan kan 6 bulan begitu. Gitu ya. Ini kenal Bio7 caranya gimana Bu? Kok bisa kenal Bio7? Ada temenku kebetulan sopir langgananku namanya Kak Iwan, kasih tahu